Pasca ditetapkan tersangka, polisi akan memeriksa artis Giselle sebagai tersangka pada Senin 4 Januari 2021. Giselle Anastasia mengaku pemeran dalam video porno yang ramai beredar adalah benar dirinya. Polisi telah menetapkan artis Giselle Anastasia atau Giselle dan Michelle Youkenobu de Vretes sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno. Giselle akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin 4 Januari 2021. Giselle dan teman prianya ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menaikkan ke status penyidikan. Dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, yakni inisial PP dan MN. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Eva Ahjani Zulfa, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat siang, Bu Eva. Selamat siang, Bu Eva. Bu Eva, dengan kasus Giselle ini, apakah Giselle memang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Tapi dalam kasus ini, apakah dia juga menjadi korban atau seperti apa, Bu? Kalau kita perhatikan ya, sebetulnya kita akan melihat dari 2 sisi, Mas. Ya, yang pertama, kita harus sadari bahwa yang diterapkan di dalam undang-undang ini adalah undang-undang pornografi. Jadi bukan undang-undang ITE. Jadi agak berbeda ya kalau kita bicara soal konteks undang-undang pornografi dengan undang-undang ITE. Karena kalau di dalam undang-undang pornografi yang dipermasalahkan itu adalah berkaitan dengan pembuatan satu konten pornografi. Berbeda dengan ITE yang kita bicara soal penyebarluasan. Ya. Nah, yang kedua, polemik tentang penggunaan untuk kepentingan pribadi. Karena di dalam undang-undang pornografi, hal ini hanya tidak diatur sebetulnya. Hanya dimuat di dalam bagian penjelasan. Yang secara teoritis, kita akan mengatakan bagian penjelasan itu bukan norma. Dia hanya menjelaskan norma. Jadi apakah kemudian penegak hukum baik penyidik dalam konteks ini ya akan merujuk kepada ketentuan pasal 4 atau pasal 8 ANSIS, atau mereka juga melihat bahwa ada satu penjelasan yang mengatakan bahwa membuat untuk kepentingan sendiri itu bukan membuat seperti yang ada di dalam pasal 4. Karena biasanya di dalam banyak kasus kita punya banyak pelajaran apa yang ada di dalam pasal 4 itu kemudian tidak menjadi halangan sebetulnya bagi penegak hukum untuk mengatakan bahwa peristiwa pidana telah terjadi begitu. Jadi pengecualian bahwa pasal yang berisi pengecualian untuk konsumsi pribadi ini sebenarnya tidak berlaku atau bagaimana, Bu Eva? Gini, kalau kita bicara soal penerjemahan kata membuat di dalam pasal 4, karena agak beda nih Mbak. Ada 2 pasal ya yang kalau tidak keliru, ini dipersangkakan yaitu pasal 8 dan pasal 4. Pada pasal 8
memberikan persetujuan untuk menjadi model dalam satu konten pornografi itu merupakan satu perbuatan yang dilarang. Jadi kita tidak bicara soal siapa pembuat, kita tidak bicara soal siapa yang menyebarluaskan, tapi kita bicara soal orang yang bersedia menjadi model dalam satu konten pornografi. Itu perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pasal 8. Jadi kita tidak bicara soal apakah itu untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain. Gitu. Sementara debatable yang mengenai penggunaan untuk kepentingan pribadi atau kemudian menjadi satu konsumsi industri pornografi ada di dalam ketentuan pasal 4. Jadi kalau kita bicara apakah nanti yang dikatakan terpenuhi utuh adalah ketentuan pasal 8 yang menjadi model tadi, atau dia berpartisipasi dalam satu pembuatan konten pornografi, ya itu sangat bergantung kepada ketentuan mana yang kemudian menjadi rujukan di dalam penentuan seseorang dikatakan melakukan satu tindak pidana begitu. Dalam konteks ini adalah pornografi. Baik, kalau model ini artinya kedua-duanya atau siapa saja yang terekam dalam video ya Bu, bukan orang yang di balik layar yang memvideokan kasus itu. Iya, kalau orang yang di balik layar menurut saya lebih cenderung kita akan bicara soal ketentuan pasal 4 ya. Setiap orang yang membuat satu konten pornografi ya itu ada ancaman pidananya di sana. Nah, sementara pasal 8 modelnya. Jadi memberikan persetujuan untuk menjadi model dalam satu konten pornografi. Artinya dia ada kesadaran bahwa apa yang dia lakukan adalah menjadi model untuk satu konten pornografi, dan itu kemudian disetujuinya, dikehendakinya, itu sudah menjadi satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Artinya kalau perekam dan perekam dan pemeran dalam video merupakan satu orang atau dalam hal ini dua orang, bisa dikenai dua pasal begitu Bu Eva? Iya, ini yang sering kita sebut sebagai endase common law, atau dalam bahasa sederhananya satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. Ya, bahkan bisa jadi orang itu menjadi model, dia membuat, dia menyebarluaskan gitu ya. Jadi ada satu peristiwa yang melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus begitu. Nah Bu, ini kan Gisel sempat menyatakan bahwa ini sebenarnya untuk pribadi seperti itu, tidak sebarluaskan. Nah, kalau seperti ini kasusnya gimana? Karena kan memang kita tahu penyebarnya sudah ditangkap. Dan mungkin ini bisa saja ada kasus yang melibatkan hackers mungkin yang bisa mengambil video milik dari seseorang itu. Ini seperti apa hukumnya, Bu? Jadi kalau kita bicara soal penormaan di dalam pasal ya, di mana di dalam ketentuan pasal 4 khususnya itu tidak disebutkan rumusan bentuk kesalahannya. Tetapi saya kira kita harus pahami bahwa orang membuat konten pornografi itu harus dengan sengaja. Begitu. Nah, ditambah lagi ketentuan ini dijelaskan di dalam penjelasan pasal 4 kalau untuk kepentingan pribadi, artinya hanya untuk dirinya sendiri, ya dalam konteks HAM ini batasan antara yang private dengan yang publik ya Mas ya. Ini tentunya kehendak untuk menyebarluaskan menjadi tidak ada. Itu disimpan untuk pribadi. Gitu ya, dalam konteks bahwa kemudian dia disimpan untuk pribadi, dan kita akan saya kira secara pribadi saya setuju kalau kemudian ketentuan pasal 4 di dalam penjelasan ini harusnya diperhatikan oleh penyidik kalau mau menggunakan pasal 4-nya. Artinya kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi, dia tidak punya kehendak untuk disebarluaskan. Tapi kalau ada hacker yang kemudian menyebarluaskan, itu menjadi kesalahan dari si hacker gitu. Oke, kalau pasal 4 ada pengecualian, kalau pasal 8 terkait dengan menjadi model ini ada pengecualian terkait konsumsi pribadi juga tidak? Ketentuan di dalam pornografi, undang-undang pornografi tidak kemudian memberikan penjelasan mengenai hal ini. Jadi artinya apa yang ada di dalam pasal 4 itu tidak kemudian menjadi hal yang juga dikecualikan di dalam pasal 8. Jadi untuk pasal 8 ini kalau bisa diperjelas Bu Eva, tidak ada pengecualian ya Bu ya? Untuk setiap yang menjadi model dalam konten bermuatan pornografi ini akan disangkakan atau dikenakan pelanggaran tindak pidana. Betul, betul. Ini yang sebetulnya agak berat ya, Mbak ya. Jadi
Kecuali kalau memang ada paksaan misalnya, dia di dalam bawah tekanan atau dia diancam begitu ya, itu barangkali akan menjadi, buat saya harus diperhatikan oleh hakim yang memeriksa perkara ini nantinya, bahwa ada bentuk-bentuk seperti upaya paksa lah ya, daya paksa terhadap si model ini. Jadi kehendak secara voluntary, secara bahwa dia memang punya kehendak berpartisipasi itu menjadi tidak ada. Tetapi kalau itu dilakukan dengan sukarela, ini yang menjadi berat. Karena seolah-olah dia juga berkehendak ya untuk kemudian menyebabkan satu konten pornografi itu menjadi ada begitu. Baik Ibu, tadi kan katanya dilakukan secara sadar sehingga para pemeran merekam video ini. Nah, tapi ada kronologi dari kepolisian yang menyebutkan bahwa Giselle dalam keadaan mabuk. Mabuk ini seperti apa konteks hukumnya dalam kasus seperti ini, Bu? Oke, kalau kita bicara apa yang disebut sebagai satu kesadaran dalam konteks bersikap tindak, artinya dia menyadari, mengetahui tentang perbuatan yang dilakukannya. Tetapi ada yang menarik kalau kemudian kita bicara soal mabuk. Karena agak berbeda dengan orang yang tidak sadar dalam pengertian, katakanlah mohon maaf, orang gila begitu ya. Orang yang berada di dalam satu penyakit kejiwaan. Gitu. Orang yang berada dalam satu penyakit kejiwaan memang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Tetapi ketidaksadaran itu bukan sesuatu yang dibuat sendiri. Jadi kalau kesadaran yang dibuat sendiri dalam konteks ini, kenapa kemudian orang menyetir dalam keadaan mabuk tetap bisa dipidana gitu ya, karena ini ketidaksadaran yang dibuat sendiri. Artinya dia mengambil resiko atas perbuatan yang dilakukannya pada saat dia dalam kondisi tidak sadar. Secara teoritis hal yang demikian tidak bisa kita jadikan dasar pemaaf begitu. Baik, semoga ini menjadi pelajaran ke depannya bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat maupun menyebarkan konten di media sosial. Terima kasih Ibu Eva Ahjani Zulfa, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sejak ditetapkan sebagai ormas terlarang, ruang lingkup Front Pembela Islam FPI semakin dipersempit. Setelah sejumlah atribut mereka berupa spanduk dan baliho ditertibkan, Kapolri menertibkan maklumat pelanggaran penggunaan simbol Front Pembela Islam. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, menerbitkan maklumat Kapolri berisikan larangan penggunaan simbol Front Pembela Islam. Maklumat juga berisikan larangan masyarakat untuk ikut baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menggunakan simbol dan atribut FPI. Polri akan mengedepankan Satpol PP dalam penertiban lokasi yang terpasang spanduk, banner, atribut, dan pamflet terkait FPI. Masyarakat juga diimbau tidak mengakses dan menyebarluaskan konten milik FPI yang berisikan berita bohong, provokatif, dan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Dan yang B, itu ada masyarakat segera melapor kepada aparat ya, bila menemukan ada suatu kegiatan simbol Front Pembela Islam maupun atribut serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum. Dan yang ke D, itu masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam baik melalui website maupun medsos. Artinya bahwa yang poin 2D tersebut selama tidak mengandung berita bohong ya, potensi gangguan Kamtibmas ataupun provokatif, mengadu domba ataupun perpecahan ini ya, dan sara itu tidak masalah. Tapi kalau mengandung itu tidak diperbolehkan ya, apalagi nanti mengakses atau mengupload ataupun maupun menyebarkan kembali yang dilarang maupun yang ada tindak pidananya. Maklumat Kapolri dikeluarkan berdasarkan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh 6 menteri. Anggota Polri wajib melakukan penindakan sesuai dengan aturan perundangan jika melihat dan menemukan segala macam bentuk kegiatan dan penggunaan atribut FPI di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Stephen Fatimana, Anugerah Pertama, iNews melaporkan.
Polisi terus menyisir markas FPI untuk menertibkan baliho bertuliskan FPI maupun bergambar pimpinan FPI Rizik Syihab. Saat menertibkan atribut FPI di dekat kediaman Rizik Syihab, sempat terjadi insiden kecil. Setelah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, aparat keamanan terus menertibkan atribut FPI. Jumat kemarin, aparat gabungan mendatangi markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Mereka mencopot atribut, banner dan baliho bergambar logo FPI dan Rizik Syihab. Bersenjata lengkap, aparat menyisir area sekitar kantor DPP FPI dan sekitar rumah Rizik Syihab di Jalan Paksi. Saat penertiban atribut terjadi insiden kecil. Sejumlah orang yang menjaga markas DPP FPI dibawa petugas. Ya kan memang sudah tidak boleh ada kegiatan. FPI tidak ada kegiatan lagi. Dari ditetapkan tadi tidak ada kegiatan dalam bentuk apapun. Artinya setiap kegiatannya FPI yang berhubungan dengan FPI pasti akan kita bubarkan. Misal dia memaksa lagi Pak akan melakukan press conference. Ya kita akan lakukan penangkapan. Pak, ini kan tadi sempat ramai juga di media sosial setelah FPI dibubarkan bakal ada lagi front perjuangan. Oh silakan. Pencopotan atribut FPI akan dilakukan di wilayah lainnya di ibu kota. Polisi juga akan menghentikan semua kegiatan yang dijalankan FPI. Dari Jakarta, Hasbiallah, Yulisa Lorena, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Tim Siber Barreskrim Mabes Polri menangkap pembuat video viral berisikan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelaku ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, sementara terduga pelaku lainnya berada di Sabah, Malaysia. Pelaku yang membuat video viral berisikan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya berinisial MDF ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku masih berusia 16 tahun ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat di bawah Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Sementara tim cyber melalui polisi di Raja Malaysia juga meminta keterangan seorang WNI yang berusia belasan tahun di Sabah, Malaysia. Kedua pelaku saling mengenal di dunia maya. Dalam penangkapan pelaku, sejumlah barang bukti seperti seperangkat komputer, telepon genggam, dan sebuah SIM card disita polisi. Akhirnya dari PDRM berhasil mengamankan satu orang laki-laki ya, itu yang inisialnya NC, itu umurnya 11 tahun. Ini warga negara Indonesia ada di Sabah, Malaysia itu. Kenapa NC umur 11 tahun ada di sana? Karena NC ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI ya, di TKI yaitu sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan di Sabah, Malaysia di sana. Memang dari NC keterangannya bahwa untuk yang di channel My ASEAN itu ya, di My ASEAN itu di akun My ASEAN itu bukan dia yang membuat gitu ya. Tetapi ada temannya dia yang membuat gitu ya. Temannya dia itu ada di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi karena ini si NC ini adalah tinggal di Sabah, Malaysia, kemudian dia juga ada pertemanan di dunia maya ini ya, oleh seorang laki-laki yang tadi malam diamankan ya, atau ditangkap ya, karena sudah tersangka kita tangkap itu di Cianjur oleh penyidik Cyber Barreskrim itu ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. Saat ini pelaku MDF diperiksa di Barreskrim Polri, sementara NJ masih berada di Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Untuk Indonesia sendiri memang ada hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu bendera dan juga bahasa, lambang negara dan juga lagu kebangsaan ini merupakan simbol identitas dan juga pemersatu bangsa, sehingga Betul tidak boleh sekali. dimain-mainkan. Walaupun mungkin hanya tujuannya untuk parodi saja, ini tetap melanggar pidana ya untuk hukum di Indonesia.
Kita ke informasi lain, pemirsa, pemakaman penuh TPU Pondok Rangon terapkan sistem tumpuk bagi jenazah COVID-19. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.